gue nih ada satu hal nih, kayaknya gue gagal fokus nih. Itu dibilang katanya biaya makan siang dan malam ditanggung sama kantor. Kantor mana itu ya? Tahu Anda boleh kasih tahu dong. Dia malam siang malam ya. Iya, makanya. Ini maksudnya pesan tersirat untuk kantor lo. Ingat, kamu adalah aset untuk keluarga. Jadi harus punya asuransi. Perusahaan asuransi yang mau endorse lagi. Jangan yang uniting lah ya. Betul. Mungkin Allianz, Prudensia. Halo you buds, welcome back to Bahas Uang by Urus Uang. Halo bro. Halo. Balik lagi, kita sekarang bahas gaji nih. Oke, bukan gaji doang sih sebenarnya, lebih ke budgeting. Jadi gue kemarin ngeliat di LinkedIn, itu ada orang ngebahas gaji 30 juta di Indonesia, itu tergolong tinggi atau enggak? Pertanyaan, question mark. Tinggi lah. Menurut gue tinggi, tapi menurut dia enggak nih. Karena gue kasih tahu aja ya. Saya kerja di salah satu startup besar Indonesia, gross salary di 30 juta. Pajak cukup besar jadi net di 27 juta. Kasih orang tua 10% dari gaji. Anggaplah 3 juta di sini ya. Single, KPR 15 tahun, cicilan 13 juta per bulan. 15, oke. Ya, 13 juta per 27 juta tuh. Gajinya tadi. Terus karena masih inden dia harus ngekos, biaya kosnya 2 juta per bulan, mungkin sekitar 1 tahun lagi baru bisa pindah ke rumah baru. Terus investasi 8 juta ke saham setiap bulan. Good. Terus sisanya tinggal 1 juta. Jadi 27 juta dikurangin 13 juta cicilan rumah, dikurangin 2 juta kosan, dikurangin 8 juta saham, dikurangin 3 juta orang tua, sisa 1 juta. Jadi rata-rata dia cuma bisa sisain 1 juta. Untungnya biaya makan siang malam itu dari kantor. Jadi dia nggak keluar duit lagi. Jadi sisa ini bisa dia tabung. Nah kesimpulannya dia bilang 30 juta itu masih rendah. Belum cukup. Dia bilang pas mau ini tinggal beli, pas mau itu tinggal beli itu nggak bisa untuk gaji 30 juta. Ini menarik sebenarnya menurut gue. Karena menurut gue 30 juta udah cukup besar. Apalagi kita nggak usah ngomongin satu Indonesia deh. Di Jakarta ya menurut gue tuh udah gede. Betul. Ya, udah besar. Udah besar. Gitu. Dan untuk mencapai itu kerja di Jakarta mungkin lumayan nggak sebentar lah. Betul. Iya kan? Dari bank sekarang dari bawah. Iya. Nggak secepat itu buat dapat lah mungkin dia masih single udah dapat segitu menurut gue udah bagus ya, udah hebat. Tapi kan rata-rata gaji di Jakarta mungkin nggak segitu kan, jauh di bawah itu. Lagi kalau nggak per 10 deh. Iya. 3 juta. Tidak kan per 10 itu. Gross. Pajak kecil. Bukan pajak lah ya, potongan itu ya. Iya, ada buat pensiun. DPRK ya. Iya. Buat kita itu udah seneng banget kan. Betul. Nah, ini sebenarnya apa yang salah di sini? Banyak. Lo dulu deh, mulai. Pertama yang gue bisa nilai adalah penghasilan segitu harusnya sudah cukup, apalagi dia single. Ya, terus yang kedua yang tadi gue dengar tuh cicilan rumah ya, KPR-nya itu udah lebih dari 30%. Ya, hampir 50 tadi. Betul. 15 dari 27. Harusnya kan idealnya kan maksimum cicilan itu 30% dari gaji net. Ya Terus berarti kedua, harusnya di range 8 juta gitu kali. Iya. Nah, dari investasinya nih, karena kan sebelum gue memang suka di investasi kan. 8 juta sebenarnya bagus alokasi buat investasi, tapi dia tadi cuma taruh di saham doang. Which is itu nggak terdiversifikasi dengan baik. Kalau lagi pasar saham lagi anjlok, dia akan ikut anjlok tuh, nggak ada aset lain yang korelasinya negatif gitu ya. Kalau sahamnya lagi turun, yang ini masih bisa. Ya kayak kemarin gitu ya. Betul. Hancur semua, udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dia ngarepin return juga sebenarnya yang bisa dia pakai. Betul. Bagusnya tapi dia ngasih orang tua. Nah itu mungkin nggak usah ditanya lah ya. Ini berarti generasi sandwich kayaknya. Sandwich.
Tapi 10% kasihan juga orang tua kalau 10% mungkin ada orang tua ini masih ada pemasukan cuma mungkin kurang ditambahin kali ya. Iya. Dengan biayanya. Cuma tadi transportnya belum ada 1 juta tuh udah transport tuh. Gue nggak tahu juga ya, tapi dia bilang dia nggak bedah detail. Nggak bedah di situ. Mungkin dia ngambil 1 juta, sisanya itu ya pakai buat transport mungkin ya. Yang buat senang-senangnya jadi 1 juta enak. Nggak jadi seneng sih kalau 1 juta 1 bulan ya. Benar. Biasanya kan mungkin kalau lu bawa keluarga lu lah setidaknya makan di pas weekend restoran. Mungkin kalau udah rame-rame setidaknya 500.000 lu keluar ya kan. Betul. Masih single sih kos kan? Iya. Senang-senang tiap hari kalau ke kos mah. Iya. Ngapain nih maksudnya ya? Gue nggak pernah kos kan. Tapi sering main kosan kan. Hotel jam-jaman. Kos-kosan kan nyampu ya? Iya. Iya. Oke, dari Ai mungkin yang gue tangkap lebih ke investasinya. Betul. Investasinya salah. Kalau dari lo nih Yos, segi financial planningnya gitu ya, overallnya tuh selain KPR yang tadi udah di-mention sama Ai, kira-kira apa yang... Sebelum jawab, gue nih ada satu hal nih, kayaknya gue gagal fokus nih. Apa Itu tuh? dibilang katanya biaya makan siang dan malam Ya. ditanggung sama Kantor. Kantor mana itu ya? Tahu Anda boleh kasih tahu dong. Dia malam siang malam ya. Iya, makanya. Ini itu baru. Ini maksudnya pesan tersirat untuk kantor lo. Lumayan loh biaya makan siang. Iya, betul. Kalau di Google kan ada bro. Apa? Oh iya, Iya. gue ngeliat kalau nggak salah bahkan mereka dikasih prasmanan ya. Betul. Iya. Bahkan kayak cemilan gitu, es krim lu bisa ngambil for free. Iya. Emang kantor gue aja yang nggak ngasih sebelumnya. Ada sih tapi di Cikarang. Pabrik ya. Itu kantor gue Gaji UMR. kantor gue dulu. Oh iya. Pasti makan siang doang. Iya, tapi sampai malam. Itu menarik loh. Itu bisa save berapa mungkin kalau misalnya 50.000 100.000 sehari. Bisa 3 juta. Dia info startup sih. Jadi gue percaya mungkin startup, salah satu startup besar mungkin ya. Terus dia punya fasilitas itu buat Karyawan karyawan. lalu turun ARD Kak. Bukan, tapi langsung arah lagi. Oh, arah lagi. Kalau tadi Aing lihat dari sisi investasinya kurang, yes, gua setuju soal itu. Terus tadi gua lihat juga kayaknya dana darurat belum masuk ya, Ded. Oh iya. Nggak kejar masuk ke saham semua ya. Padahal Iya. harusnya ada yang dia sisihkan itu yang buat dana darurat tadi. Ya. Apapun itu mungkin deposito atau reksadana pasar uang katakanlah seperti itu. Terus gua lihat tadi yang paling besar kan tadi kita sempat highlight dia 13 juta KPR rumah Sentul. Ya. 13 bagi 27 juta itu hampir 50%. Benar. Ini artinya dia ngutang itu ya kalau misalkan kita pakai konsep yang 50-30-20, 50% untuk biaya hidup, 30% untuk utang, untuk bonds, Iya. terus yang 20% itu untuk investasi, ya berarti artinya dia udah Lewat ya. jebol dong dari 30% kan. Ya. Nah pertanyaannya sebenarnya itu wise enough nggak sih dia belian dengan kondisi rumahnya itu dengan KPR-nya ya cicilan yang 13 juta tadi. Iya. Apakah ada possibility dia itu bisa dapat rumahnya mungkin Sentul juga tapi mungkin ya daerahnya Lebih murah. lebih murah gitu. Ya. Iya. Karena ya di satu sisi sih gua yang namanya ngutang untuk KPR ya buat tempat tinggal fine aja ya. Betul. Karena produktif ya. Iya betul, karena dari sisi keluarga juga kan kalau keluarga gue sih bilangnya ya lu harus punya rumah sendiri gitu, jangan lu cuma kontrak doang gitu. Nanti ke depan kan itu bisa lu kasih ke anak cucu lu gitu. Iya. Tapi apakah harus maksain sampai semahal itu sampai lu jeopardize lu punya pendapatan? Betul. Itu sih ya harus menurut gue sih mungkin bisa dikalibrate lagi, dicek ulang lagi ya. 13 juta sih harusnya cicilan per bulan segitu udah lumayan mahal ya. Lumayan gede. Rumah mahal lah, bukan Iya. rumah yang biasa. Biasa. Rumah biasa harusnya mungkin bisa di bawah 10 gitu ya. Iya. Dan Sentul pula kan, jadi itu harusnya sih dia bisa dapat yang berapa? Mungkin 2-3 lantai kali gitu ya. Iya. Ya, Itu ya. agak mewah. Apalagi di Bali. Lagi di Bali. Mungkin 11 lantai kali. Bisa. Tapi 5 kali 5. Ya. Ini parkiran pas. Sakar durung ya. Oke.
Sebenarnya 50, 30, 20 memang bukan buat semua orang lah ya. Ya. Nah, mungkin kalau orangnya gajinya jauh lebih besar mungkin dia akan beda lagi gitu ya. Betul. Cuma itu bisa jadi acuan awal ya untuk misalnya buat orang ini buat alokasi atau pengeluarannya dia lebih tepat gitu. Betul. Terus berarti tadi dana darurat belum ada. Itu dulu ya. Dana darurat Mungkin bisa dipotong dari saham. Iya. harusnya bisa. Cuma kan dana darurat itu idealnya kan dia harus ditaruhin di tempat yang lebih safety. Balik lagi ke diversifikasi tadi. Oke, Mungkin konsepnya betul. pikirannya dia 8 juta, ya ini investasi gue. Dana darurat dia ada di situ. Iya. Tapi pada saat sahamnya crash, dana darurat dia jadi lebih sedikit. Betul. Gitu. Dia harus realisasi Loss-nya itu pada saat dia butuh. Ya. Sebenarnya secara mindsetnya benar, tapi secara konsep masih banyak yang bisa diperbaiki sih menurut gue. Oke. Berarti tadi berarti dana darurat yang alokasinya bisa jadi diversifikasi dari portfolio investment Yes. dia, mungkin ke pasar uang, Pasar uang. obligasi enggak lah ya. Obligasi boleh juga sih kalau misalnya dia bisa nyicil. Cuma kan obligasi biasanya tuh tiket salesnya gede. Iya. Jadi reksadana tapi mungkin yang pendapatan Tetap lah. obligasi. Iya. Oke. Ada kemarin kalau nggak salah yang murah kan, start dari 1 juta aja. Ada. Dari Kementerian Keuangan kemarin kan. Betul. Ya. Ya. Jadi Kementerian Keuangan kalau misalkan butuh endorse dari kita, Iya. bisa kok. Iya, urus uang. Ya. Buat ori cukup. Rate-nya masih murah. Iya. Jadi promosi. Perusahaan reksadana juga sekalian kalau mau endorse kita kan. Betul. Mungkin Trimegah atau Oke. Terus setelah dana darurat, habis itu KPR-nya mungkin. Tapi oke lah, untuk dia Asuransi udah terlanjur, mungkin KPR-nya ya mau nggak mau udah lanjut lah ya. Nah itu Betul. untuk that part ya, menurut gua ya saat ini kan ya asumsi dia kondisinya sekarang itu karirnya udah mulai di pertengahan gitu kan. Harus sih kalau misalkan dia bisa naik karirnya lagi berarti kan pemasukannya juga bisa lebih banyak lagi kan. Nah by that time mungkin dia dengan adanya pemasukan lebih tinggi lagi kan sebenarnya persentasenya bisa turun kan. Yes. Secara overall kan. Jadi gimana sekarang caranya supaya dia bisa grow aja tuh di pekerjaan dia sekarang supaya gaji lebih besar lagi. Makin tinggi lagi. Yes. Terus juga kan dia ngontrak atau kos-kosannya Iya, dibilang cuma setahun cuma setahun. Ya, Betul. habis itu Mudah-mudahan mungkin jadi. 2 jutanya itu bisa dipakai Iya. untuk hal yang lain. Iya, tadi dana darurat loh, belum ada dia ngomong soal asuransi. Iya, asuransi. Jadi dia bisa beli asuransi juga karena asuransi jiwa. Iya. Dia kan ngasih nyokapnya kan. Iya. Nah itu penting tuh. Jadi dia punya tanggungan, which is orang tuanya, Iya. yang menurut gua atau ya pokoknya seorang tulang punggung tuh wajib punya asuransi, at least asuransi jiwa. Jadi once ada apa-apa, keluarga yang ditinggalin aman lah, terjamin. Ingat, kamu adalah aset untuk keluarga. Jadi harus punya asuransi. Perusahaan asuransi yang mau endorse lagi. Bisa kayak gitu. Jangan yang uniting lah ya. Betul. Mungkin Allianz, Prudensia, Betul. Sequis Life, Astra Life. Ini harus disensor deh. Nggak apa-apa. Oh udah lah. Jangan apa. Kita menguji. Oke. Jadi gue langsung masuk ke conclusion. Ya. 30 juta itu mungkin bagi dia bukan gaji yang kecil, tapi bukan gaji yang besar juga. Jatuhnya buat dia itu kayak ya pas. Iya. Gue nggak bisa tuh mau kemana-mana tuh. Gue suka ini, gue beli. Gue suka ini, gue beli. Kalau menurut gue itu mindset. Betul. Setuju gue. Mindset gue pada saat gue dapat gaji, bukannya gue bawa gaji gue jalan-jalan ke mall, gue mau ini, gue beli. Karena gue punya. Gue ngelihat sepatu, gue suka, gue beli. Iya. Mindset gue, ini uang gue saat ini, gue pakai buat kebutuhan gue sekarang. Sisanya gue beliin sesuatu yang nantinya akan berkembang lagi. Benar gak sih? Betul. Jadi needs-nya tetap kita penuhin, tapi goal kita tuh jauh lebih Gue jangka panjang. Yes. Benar. Itu sih. Jadi yang pertama kesimpulannya investasinya dia harus diversifikasi. Betul. Mungkin masukin ke sebagian ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Betul. Khususnya buat dana darurat. Ya. Terus kemudian KPR-nya kalau bisa
cari yang di bawah 30%. Ya lebih-lebih dikit masih nggak apa-apa karena itu utang produktif. Betul. Terus yang ketiga asuransi. Ya. Itu aja ya. Ya. Oke. Itu yang belum ada asuransi. Asuransi khususnya yang jiwa ya. Iya. Thank you bro. Siap. Nice talk, nice discussion. Yes. Thank you buds for watching. Like video ini kalau kamu suka. Share juga pendapat dan pengalaman kamu yang mirip-mirip seperti ini. Jangan lupa BPJS. Bayar pakai jempol dan Subscribe. bye-bye. Bye.